bersama bisa menyampaikan shalom. Mari kita mulai doa kita. Kita angkat satu pujian dari Sangkakala nomor 54, penolong yang ku percaya.
mendidik kami dan mengingatkan kami. Dan kami percaya Tuhan, selama kami boleh setia datang kepadamu Tuhan, maka kemenangan yang besar akan Tuhan limpahkan bagi kami. Kami yakini setiap firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak pernah akan ragu lagi akan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah jawaban di dalam hidup kami, kekuatan di dalam hidup kami, dan keselamatan di dalam kami Tuhan. Kami percaya setiap firman-Mu Bapa yang baik. Setiap janji-Mu kami tidak pernah akan mengalami keobahan. Namun kami semakin diyakinkan dan semakin diyakinkan selalu di dalam hidup kami. Dan kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami kagum terhadap Engkau Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kekuatan kami yang sesungguhnya Tuhan. Kami tahu tanpa firman-Mu kami akan binasa dan kami akan tidak mampu melangkah berselangkah di dalam dunia. Namun Tuhan selalu berfirman bagi kami melalui hamba-Mu di tempat ini. Kami hanya dapat bersyukur dan bersyukur Tuhan. Ajar kami memahami setiap firman-Mu sehingga kami tidak salah untuk mengartikan. Pemahaman yang benar yang kami boleh miliki daripada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu benar-benar yang kami terima, benar-benar makanan bagi kami Tuhan. Haleluya. Sehingga tidak firman-Mu terlewatkan begitu saja, namun firman-Mu selalu mengalir dan mengalir, membasahi hidup yang terbuat dari bejana alamiah itu. Sehingga hidup kami tidak mengalami kekeringan, tidak mengalami kekhawatiran, kegelisahan dan ketakutan. Semuanya telah dihancurkan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Sebagaimana Baal dan Eliezer, selama dia tetap dekat kepada Raja Daud, maka mereka mampu akan mengalahkan segala musuh yang mereka hadapi. Demikianlah hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau sesungguhnya pemelihara di dalam hidup kami. Pencobaan, pergumulan apapun yang kami hadapi di dalam hidup ini, kami percaya dan kami akan selalu tampil menjadi pemenang. Karena kami menerima kuasa yang luar biasa yang dahsyat. Itulah pemberitaan firman-Mu yang Tuhan selalu perdengarkan bagi kami Tuhan. Oleh sebabnya Tuhan selalu tetap berbicara bagi kami melalui hamba-Mu di tempat. Balas yang kami yang Tuhan percayakan selalu tetap membawakan kami roti hidup. Itulah firman-Mu. Oleh sebabnya tetap merapi, kuduskan, sucikan hamba-Mu dari ujung rambut sampai ke telapak kakinya. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Semakin Engkau tetap urapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hamba-Mu ada kekuatan. Dengan kekuatan yang besar turun dari surga, menaungi hamba-Mu bersama Ibu Gembala setiap kali di tempat ini Tuhan. Sehingga domba-domba yang dipercayakan, semuanya kami mendapat pertolongan daripada Tuhan. Semuanya kami mendapat pasokan yang besar yang dapat memuaskan hati dan jiwa kami Tuhan. Sehingga kami tidak mengembara ke sana atau kemari, namun kami boleh datang bertekun setia datang kepada-Mu di dalam penggembala yang Tuhan sudah percayakan bagi hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga datang bersama ini. Mohon belas kasihan dan pertolongan-Mu Tuhan. Jika Tuhan saja berkenan memakai kami, inilah kami Tuhan. Kami tetap juga rindu untuk tetap mau melayani Engkau. Oleh sebabnya perbaharui hidup kami, kuduskan, sucikan kami semuanya tanpa terkecuali. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mampu menerima dan mengerti firman-Mu, bukan saja untuk pengertian yang benar, dan kami mampu untuk dapat melakukan dengan sesungguhnya di dalam hidup ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa setiap teman Tuhan yang sedang berjalan di tempat ini. Tuhan percepatlah mereka tiba mereka dengan keselamatan Bapak satu apapun Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan bukakan jalan bagi mereka selalu. Yang
yang bermalas-malasan Tuhan, ingatkan keraikan hati mereka selalu tetap Tuhan. Bersama kami boleh datang di tempat ini memuji memuliakan Tuhan. Juga anak-anak Tuhan yang setia mengikuti ibadah dan tempat ini, alat-alat komunikasi yang kami pergunakan Tuhan berkati semuanya. Kuduskan, sucikan, bahkan jaringan juga Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka juga boleh mendengarkan firman-Mu dengan jelas, sebagaimana kami boleh diterima di tempat ini, mengalami kuasa yang sama, sehingga kami pulang ke rumah kami masing-masing, ke tempat kami di mana tinggal, ada berkat sukacita yang terindah yang akan kami bawakan di dalam keluarga kami. Bahkan kami juga jadikan kami menjadi saksi kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mungkin tidak dapat berkata-kata dengan baik, namun juga kami tidak dapat berdoa, bersaksi oleh kasih-Nya Tuhan yang kami alami, sebagaimana pertolongan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami juga boleh menjadi saksi kepada mereka. Keselamatan yang kami boleh miliki, kami boleh saksikan di tengah-tengah di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan yang kami sembah. Kami juga Tuhan, haleluya, berdoa buat kendaraan kami, baik sepanjang jalan ini maupun di dalam ruangan ini. Biarlah Tuhan yang selalu tak memangkari dengan pasukan bala tentara surga. Kami satukan hati kami, mengusirkan segala kuasa kegelapan setan, iblis, penguasa di udara, bahkan roh-roh teror, ilmu sesat dan apapun itu bentuknya. Kami usirkan, kami temui Engkau, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Kau pergi keluar. Darah Tuhan menguasai hati dan pikiran. Roh Kudus memimpin kami semuanya Tuhan, sehingga hati kami boleh dudukkan dengan tenang, mengalami damai sejahtera, di saat kami boleh melayani Tuhan dengan sesungguhnya. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Psalm 198. Terima kasih kepada Tuhan. Aku kunjungi
dan selalu menyucikan hidup saudara dan saya, sehingga kita boleh layak datang di hadapan Dia. Haleluya. Satu pujian Sangkakala nomor 53, Rumah Bapa. Haleluya. Sangat senang kita nyanyikan ini dengan sukacita. Kita kembali selalu bernyanyi. Jiwanya siapkan hatimu. Kita masuk dalam kebenaran firman. Pasal 144. Biar ku jamah Yesus. Yesus
akan diwujudkan dengan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Engkau berkenan bagi kami sekalian. Jika masih ada jemaat di dalam perjalanan setelah bekerja dan sebagainya, Tuhan buka jalan dan tibakan dengan sidang jemaatmu yang beribadah dari alat komunikasi ada. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak seorang pun yang bisa menggunakan firman, namun Engkau sudah berkorban, dan korbanmu juga untuk kitab yang termeterai dibuka satu demi satu, agar kami kehidupan yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang akan terjadi, tapi satu kehidupan yang sudah membekali diri dengan sungguh-sungguh, supaya jika ada sesuatu hal yang terjadi di kemudian hari, kami yakin Tuhan beserta dengan kami. Sekali Allah beserta, Engkau tetap beserta dengan kami. Engkau tidak bisa menyangkali dirimu sebagai Tuhan kebenaran yang sebenarnya. Tuhan yang melalui Roh Kudus, Engkau mengurapi kami, haleluya, dari paling tua sampai anak muda remaja yang berbakti bersama dengan kami. Tuhan menolong kami sekalian. Roh Kudus yang membuat kami mengerti. Amin. Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami. Roh Kudus yang memberikan pencerahan dalam akal budi kami. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa jahat udara yang memegang mencuri firman-Mu, bahkan menaburkan benih-benih tidak percaya, benih berontak, kritik, sebagainya. Kami mengikat dan mematahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sajakan pekerjaan Yesus. Darah Tuhan berkuasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba dan istri merendahkan hati. Jika Tuhan berkenan, pakailah kami menjadi berkat keselamatan bagi domba dan jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga berdoa, Tuhan tutup mata orang-orang yang berniat jahat, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di nama Tuhan sekali berdoa, rendahkan hati, sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, silakan. Dan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan. Para saudara, kita akan melanjutkan dari studi kitab Amsal. Pada pasal 14 kitab Amsal pasal 14 yang dalam Sunan Tabernakel berkedudukan pada alat yang bernama meja dengan 12 roti sajian yang tersaji atau showbread yang di-showkan, ditunjukkan. Maka sekarang dalam penutupan hari ini menekankan tentang persekutuan kita dengan Kristus melalui firman dan perjamuan kudus yang menghasilkan kesucian dan memuncak sampai kepada kemuliaan yang inilah. Dan roti sajian melambangkan firman Allah. Dalam hal ini Alkitab mengatakan ada 12 jumlahnya, dari berbicara tentang pengajaran rasul-rasul, atau rasul-rasul yang menyampaikan pengajaran. Ada 12 rasul yang menyampaikan pengajaran atau firman yang mendidik. Ya, kita baca dulu sebelum ke Amsal pasal 14, Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul 2 ayat 42. Ya, mari kita baca bersama dulu. Nanti di Inggris bisa disiapkan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bermuncul dalam pengajaran rasul-rasul dan bersebuah, ya, berfellowship. Kemudian dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan doa. Ya, silakan Inggris.
Ya. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Ya, continue berkesinambungan, berkelanjutan, ya. Continue, jadi berkesinambungan. Jadi bukan sesekali, tapi terus, ya, apostles' doctrine dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, jadi bukan pengajaran pendeta A, pendeta B, tapi pengajaran rasul-rasul. Ya, atau rasul-rasul ini juga selain menyampaikan berita Injil keselamatan, di ayat 36, jadi seluruh kaum Israel haruslah dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Dan Yesus itu pengajaran dasar penginjilan, menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus, ya, Kurios dan Mesias atau seorang yang diurapi, juru selamat. Tapi juga Rasul-Rasul menyampaikan firman dalam bentuk atau dalam bobot pengajaran, ya. Kalau penginjilan itu yang di atas, ya, dari seluruh kaum Israel dan semuanya itu sifatnya memanggil atau menjala. Maka pengajaran ini sifatnya mematangkan, menumbuh, kembangkan rohani kita. Ya, jadi pengajaran itu sifatnya dia mendewasakan. Sama seperti kita pendidikan di dunia itu juga ada jenjang-jenjangnya. Ada kelas bermain, ada kelas atau tingkatan tertentu yang sifatnya sudah mulai melatih panca indera kita sampai kita dalam kondisi yang mahir, ahli, pintar. Jadi rasul-rasul itu di samping menjala jiwa, menyampaikan berita keselamatan, mereka juga menyampaikan pengajaran yang harus ditekuni. Jadi ada 12 rasul. Bagaikan setiap rasul itu satu roti. Ya. Terus dalam fellowship atau dalam persekutuan dalam terang, ya, fellowship. Terus and in breaking of bread and in prayers. Ya, dalam pembacaan roti atau perjamuan kudus dan dalam doa sembahyang, ya, merupakan follow up atau lanjutan setelah ayat 41 jiwa-jiwa yang bertobat itu dibaptis. Ya, dibaptis. Jadi harus ada satu follow up, satu kelanjutan. Di dalam pasal yang pertama, sebelum rasul-rasul itu dipenuhkan dengan Roh Kudus yang kemudian akan membawa pengajaran, saudara, maka dalam ayat 23, pasal 1 ayat 23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barnabas, dan yang juga bernama Justus dari Matias. Ya, 2 orang ini kemudian dipilih salah satu, dan kita tahu bahwa yang terpilih adalah Matias untuk menggantikan posisi Judas Iskariot, ya. Jadi Tuhan itu tidak kekurangan rasul. Satu gugur, yang lain bisa siap. Ya, seperti firman Tuhan minggu primiran, setelah isi Baal, Eliasar. Setelah Eliasar sama. Jadi Tuhan tidak pernah kekurangan. Setelah ini, setelah ini, ya. Jadi jangan kita mengatakan kalau dada saya tidak bisa bekerja, tidak. Dada si A Tuhan bisa gantikan si B. Tuhan itu berkuasa. Ya, tapi kalau kita memang dipilih, ya terimalah itu dengan kerendahan hati, takut dan minta. Ini pekerjaannya Tuhan. Jadi selalu Tuhan tidak kekurangan. Ya. Nah, saudara, jadi Tuhan tidak mau jumlahnya itu 11. Ya, Tuhan sudah tetapkan jumlahnya 12. Karena identik dengan jumlah roti yang disaji di atas meja. Itu hanya bayangan. Jadi kegenapannya harus persis. Ya, nah, jadi harus tambahkan satu lagi, ya. Dan terpilih namanya Matias ayat 26. Kita baca bersama. Lalu mereka membangun undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi ialah adalah Matias, dan ya, dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul, ya. Dan Tuhan tidak mau ganjil, Tuhan mau genap.
Tuhan itu sistemnya itu full, penuh, ya, tidak boleh kurang. Jadi tidak boleh gugur satu masih ada 11 enggak. Itu ketetapannya Tuhan. Sekali Tuhan tetapkan dalam kekekalan itu akan berjalan terus. Yang 12 ya 12. Orang bisa gugur, bisa mundur, bisa bisa menyangkal, bisa menjual Yesus sebagainya. Tapi apa yang sudah Tuhan tetapkan itu tetap, tidak bisa berkurang. Tetap 12 bilangan yang benar, ya, boleh ada kosong, harus terisi penuh. Seperti 12 roti, tolong gambar Jarod saja, ya. Dia harus 12 seimbang, 6. Ya, jadi jumlah itu pas sesuai dengan jumlah juga suku Israel, jumlahnya 12. Ada satu wanita namanya Dina, tapi tidak dimasukkan, hanya laki-laki saja dari Ruben sampai dengan Benyamin, ya, tidak boleh kurang. Nanti juga ada 12 tahta, 12 batu dasar di Yerusalem baru. Wahyu 21 ada 12 batu dasar dan tertulis nama 12 rasul, ya. Jadi apa yang ditetapkan di bumi itu ada sangkut paut dengan di dalam kekekalan, ya. Tidak mengapa, kita baca dulu saudara Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21, fondasi dari kota Yerusalem baru, ayat 14. Ya, silakan. Ini bisa. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, ya. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ya. 12 rasul anak domba itu. Ya, ini bisa. 14. And the wall of the city. And the wall of the city had 12 foundations. 12 batu dasar terus. And in them the names of the 12 apostles of the Lamb. Ya, yaitu termasuk nama Matias. Jadi apa yang ditetapkan di bumi itu 12, itu ada sangkut paut dengan kerajaan Yerusalem baru di kekekalan. Tidak boleh kurang, harus pas, ya pas. Kalau bertobat ya bertobat, lahir baru ya lahir baru. Penuh Roh Kudus ya penuh Roh Kudus, bertekun ya bertekun, jangan sampai dikurangi. Cukup bertobat saja, tidak perlu dibaptis. Jangan. Baptisan itu ada sangkut paut dengan laut kaca. Ya, jadi tidak ada itu istilah. Jadi apa yang kita kerjakan di bumi, dipandu oleh firman Tuhan itu nanti ada hubungannya dengan kekekalan. Ya, walaupun kita belum lihat surga, tapi kita punya patokan. Kita punya pedoman. Itulah firman Allah yang hidup. Ya, firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi patokan itu firman Allah. Ya, apa yang disampaikan di dunia ini itu juga ada sangkut paut dengan kekekalan sana. Jadi kalau saya sampaikan firman Tuhan itu bukan hanya memberkati kita di bumi saja, tidak. Tapi itu juga mempersiapkan kita nanti masuk ke dalam kerajaan yang kekal di surga sana. Karena itu saya harus meletakkan dengan persis, tidak boleh main-main. Ya. Sama dengan seorang tuh membangun rumah, tidak boleh main-main. Walaupun fondasi itu nanti ditanam, ya orang Jawa bilang diuruk ya, ditimbun itu, tidak kelihatan. Tapi apa yang diperbuat itu ada maksudnya ke depan. Walaupun itu nanti fondasi entah mungkin sampai kalau saya pernah lihat pas saya waktu itu masih pengerja ya di Surabaya. Itu di Bank Hotel Marriott. Itu saya kami kalau pulang dari itu lihat itu dikorek sampai eskavator itu tidak kelihatan lagi. Ya, kemungkinan besar itu mungkin sepertiga dari gedung itu. Ya mungkin yang orang-orang konstruksi tahu. Ya, itu berapa juta, berapa ratus juta ditimbul begitu aja. Tapi nanti itu ada hubungannya dengan apa yang ke depannya. Ya, waktu tahun lalu kami bubes, kita GGT itu mengadakan bubesnya di Hotel Marriott. Saya dapat kamar di lantai 20.
pusing kepala. Ya, itu liftnya itu harus pakai kartu supaya jangan orang sembarangan main pencet gitu. Pencet itu tidak ada kartunya ya tidak bisa. Sementara yang punya kartu itu yang punya kamar. Jadi saya lihat itu lantai 1, 2, 3, 4, 5 berhenti, 6, 7 berhenti, 8, 9, 10 berhenti. Kapan sampai? Nah, ya. Udah kan udah darah itu kan juga bocor. Nanti kalau udah turun di lantai udah susah. Apa ada rasa? Sampai lantai 20 itu saya cari nomor saya pakai kartu gesek. Buka. Saya tidak berani dekat jendela dari sini. Karena jendela itu kaca, kayu, apa pusennya kayu, terus kaca tebal. Tidak berani saya duduk, bapak dikit-dikit tinggi dulu. Tahu berapa 24 atau 25? Itu ditahbiskan peletakan batu pertama dan ditahbiskan lantai terakhir. Imam-imam yang main musik itu terus itu darah Yesus. Main darah Yesus. Saya pikir Tuhan, jangan ada gempa bumi. Udah gempa bumi mau terjun bagaimana? Wah, biarpun ada tangga darurat itu, siapa sanggup dari 20 lantai itu? Mungkin pakai helikopter baru untuk membawa. Ya. Mungkin itu yang paling murah, lebih murah lebih gratis. Seperti apa? Nah, itu saya bandingkan. Terus di atasnya ada helipad misalnya, helikopter. Itu fondasinya harus betul-betul tenang. Itu tahun 92. Saya ingat itu karena saya waktu itu masih siswa. 92, sekarang sudah 2016, berapa tahun? 24 tahun. 24 tahun. Tetap berdiri tegak. Lebih lagi Allah kalau merancang sesuatu itu dari kekal sampai pada kekal. Jadi kalau sampai saya juga menyampaikan firman, tidak boleh main-main, harus betul pas. Supaya nanti saudara akan memetik hasilnya di kemudian hari. Amin. Nanti kita ketemu di surga. Terima kasih untuk ajak bilang. Iya. Kalau dagang saya disalahkan. Beda Jono pernah bilang gitu. Saudara nanti kalau kita ketemu saudara terima kasih. Saya sampaikan kepada. Tapi saya rasa tidak salah kita ya. Karena semua mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena dia yang mulia di atas segala. Tapi apa yang kita kerjakan itu ada satu tahap. Ya, kenapa ada orang jangan terlalu serius, jangan terlalu tajam, jangan terlalu apa? Oh enggak, ini apa yang kita kerjakan itu jangkauannya jauh. Mari saudara, kita akan melihat Amsal pasal 14. Saudara, saya sudah sampaikan pada 4. Ini Amsal ini sampai berapa ini? 31 pasal ya. 31 pasal. Saya tahu mulai tahun berapa ini. Saya nggak melihatkan sampai lupa. Sudah 2 tahun, setahun itu 2 tahun. Coba nanti ditanya, dicek lagi dan SMS ke saya. Kalau 2 tahun, waduh ini baru belum seperempat, belum separuh. Ya, jadi kita apa yang dipikirkan Roh Kudus itu yang kita sampaikan. Ayat 4 sudah, sekarang kita baca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat 12. Ya, kita akan baca secara bergantian selanjutnya. Ayat 5. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyemburkan kebohongan adalah sakar dusta. Saksi dusta. 6. Si pencemooh mencari hikmat, tapi sia-sia. Sedangkan orang berpengertian
Ya, kalau kita mencemooh, mengkritik firman, mencela firman, sampai mati pun tidak akan pernah bisa mengganti rencana Tuhan. Ya, ayat 7, silakan. Jauhilah orang beban, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Ya, betul. 8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Ya, betul. Jangan keraskan hati, ya. Nanti orang keraskan hatiku, nanti dia tertipu oleh kebodohannya. Ya, kebodohannya. Saya udah dari sononya begitu. Yang saya tahu ini. Ya, kalau sudah firman itu sudah turun, ya sudah. Itu kebenarannya. Harus ikuti, ya, supaya kita tidak tertipu. Ayat yang ke-9. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, Ya, betul. tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Ya, gitu, ya. Ayat ke-10. Hati mengenal kepedihannya sendiri. Orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangan. Ya, Rumah orang fasik adalah musnah, akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. ya, akan mengembang, ya, oleh seperti bunga yang mengembang. 12 kita baca bersama. Ada jalan, ini siapa? Ada jalan disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Ya, ayat 12. Ya, di sini saya terangkan. Ya. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Ya, ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya atau akhir, ujung itu berarti akhir. Dua kemungkinan. Kalau kita ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Tapi ada jalan yang ditawarkan oleh Tuhan, namun ujungnya hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi hidup itu ada tujuan. Jalannya yang ditunjukkan sama Tuhan itu ada tujuannya. Bukan jalan buntu, bukan jalan yang kemudian nanti kejurang kebinasaan, tidak. Di jalan yang pada ujungnya kita bertemu dengan juru selamat kita tercinta, Tuhan Yesus penebus kita. Ya, saudara, jalan di sini bukan jalan seperti jalan biasa. Di jalan ini bicara tentang Islam. Ya, pandangan-pandangan, kepercayaan-kepercayaan, isme, bahkan sampai agama-agama. Ya, semua orang mengatakan ada banyak jalan ke Roma. Ya, itu ke Roma. Ke surga cuma satu. Ya, tidak ada seorang di dunia dari hidup dulu sampai sekarang yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran. Jalan apa? Kebenaran dan hidup. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada. Hanya Yesus yang berani mengatakan. Ya, saudara. Dan itu berarti firman Tuhan. Jadi firman ini juga adalah jalan. Jadi kita mengalaskan hidup kita itu persis di atas kebenaran firman Allah. Nanti kita akan mengalami jalan yang bukan seperti tadi katakan jalan buntu, ya, deadlock. Wah, pembicaraan ini, kasus ini, persoalan ini, tidak ada jalan keluar. Tidak. Dalam Tuhan kita akan menemukan selalu jalan keluar. Tidak ada istilah deadlock. Tuhan itu selalu membuka jalan. Ya, selama kita hidup bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun rumitnya, selalu akan ada jalan. Dan saudara, kalau manusia itu beda ini. Manusia itu ada masalah, baru dia mencari jalan. Kalau Tuhan tidak. Sebelum itu terjadi, Tuhan sudah siap. Ya, satu contoh dulu, kita baca satu kisah. Ya. Dalam kitab Raja-Raja,
Kitab Raja-Raja. Verse K, 1 Raja-Raja. Satu Raja-Raja 17 ayat 1, silakan. Elia di tepi sungai Kerit. Ya. Lalu berkatalah Elia, orang Tibet dari Tisbel Gilead, kepada Ahab. Ahab itu raja Israel. Zaman itu Israel sudah terbagi dua. Israel Selatan itulah Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Israel Utara, sebelah utara itu kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria, ya, di Gunung Gerizim, dengan Gunung Gerizim itu. Ya, kalau Yehuda itu Yerusalem. Betul. Perbedaannya kerajaan dipimpin oleh kerajaan Yehuda itu selalu dipimpin oleh raja-raja yang takut akan Tuhan. Kalau kita baca pembacaan kita tuh raja-raja Israel itu mulai dari Yerobeam terus itu jahat terus. Tapi kita pun baca tuh gemes. Wah, jahat apa jahat. Karena Tuhan matikan. Kalau kerajaan Yehuda itu keturunan Daud dari garis Salomo, Rehabiam terus, walaupun ada yang jahat, tapi ada juga yang lebih banyak yang benar. Asa, Yoas, Hizkia, ya, dan banyak yang baik-baik itu. Ya, walaupun nanti juga akhirnya mereka juga menyangkal Tuhan. Nah, di sini zamannya Elia, zaman Ahab ada nabi bernama Elia. Terus Pak, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ya, berapa tahun? Turun hujan 3,5 tahun. Bayangkan bagaimana kita saja sebulan, 2-3 bulan itu udah kayak kering kerontang gitu. Wah, waktu itu saya tanya anak saya di Surabaya, udah hujan? Belum. Berapa bulan? 3 bulan. Udah kering semua. Ya, lagi kita di Medan lain dengan siapa? Lagi kering ditebangi pohon-pohon. Bukannya ditanami gitu, tambah banyak, malah ditebangi. Pas Surabaya itu disuruh toko-toko ini disuruh tanam pohon, ya tanam pohon. Boleh bangun rumah mau segala itu, tapi di depan harus ada pohon. Bukan pohon tomat yang kecil gitu, pohon besar. Kita tidak bangun itu yang ditebang, dia tidak harus. Itu saudara dosa ke Singapura, Surabaya. Jalan-jalan besar-besar, pohon besar-besar, karena kota itu kota panas. Ya. Nah, itu ini sampai 3,5 tahun tidak akan turun hujan, kecuali aku kalau aku katakan ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Terus pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ya, terus. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ya, jadi 5 kita baca bersama. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan ia di sebelah timur sungai Yordan. Jadi Tuhan sudah siapkan dulu. Nanti ada hujan, kau mau pergi ke sini. Tuhan tidak mau Elia itu nanti mati karena nubuatannya. Tuhan tidak mau nabinya itu disuruh bernubuat, kemudian nabi itu mati oleh nubuatnya. Tidak. Jadi sebelum itu terjadi, Tuhan sudah bilang kamu pergi ke sungai Kerit. Ya, Elia pergi ke sana. Sungai Kerit itu sungai yang kecil. Tidak disuruh ke sungai Nil yang besar, udah ke sungai kecil. Nanti aku akan perintahkan burung gagak. Saudara pernah lihat burung gagak? Kau tahu? Burungnya jelek, burung. Nah, seperti apa tuh? Burung merpati atau kukuruyuk atau apa yang suaranya merdu. Burung gagak kan? Banyak mok. Sampai
Kalau tahu ada orang mati, dia mau ngeri. Itu burung gagak, burungnya jelek, Tuhan suruh itu. Ya. Tapi ada satu kepercayaan yang kalau burung itu ada yang mati, siapa lagi yang mati? Ya. Jadi hidupnya itu ditentukan oleh burung gagak. Ada nanti lama-lama burung gagaknya datang semua sebenarnya. Kematian. Ya, itu kalau itu burung gagak. Nah, Tuhan suruh bawa roti dan daging. Ya, Adna, silakan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, Ya. dan ia minum dari sungai itu. Nah, itu selalu ada jalan keluar. Jauh, tapi sudah ada jalan keluar. Kemudian ayat 7 kita baca. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab tidak ada hujan turun di negeri itu kering. Mau apa lagi? Ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Terus Bersiaplah pergi ke Sarfat ya, dan yang termasuk wilayah Sidon, ya. dan diamlah di sana. Terus Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. sebelum itu Tuhan sudah siapkan jalan. Hebat Tuhan. Elia tinggal ikut aja. Elia tidak mau pakai warnanya sungai kering itu. Bisa dia mengatakan, Tuhan, dalam nama Jehovah turunkan hujan. Dia tidak pakai itu. Dia tidak pakai otoritasnya sebagai seorang nabi yang ada kuasa yang besar. Kalau sampai dia bilang, Tuhan turunkan hujan, dua kemungkinan. Bisa turun, bisa tidak. Kenapa? Karena egois. Tapi Elia selalu menunggu saatnya Tuhan. Kalau sampai Elia dia bilang, oh Tuhan kok ini sungai udah kering, saya mau kemana lagi? Kemudian dia bersungut-sungut, berkeluh kesah, dan dia paksa Tuhan turunkan hujan. Nanti dia kehilangan kesempatan emas, di mana beberapa waktu kemudian dia akan bertanding dengan nabi-nabi Baal 450 orang. Di mana nanti dia akan, ayo kau panggil Tuhan, sembelih lembu, ya, taruh di mezbah, ya, dia panggil Tuhan, mungkin lagi termenung. Itu Alkitab mengatakan. Mungkin lagi jalan-jalan di mall, Tuhan modern itu. Ya, mungkin macet jalannya, jadi dia lama. Wah, diejek-ejek sama Elia. Ayo terus, panggil terus. Wah, Nabi Baal itu sampai gores-gores, badannya sampai darah bercucuran. Akhirnya jadi kesurupan. Ya, itu menggores-gores tubuh itu. Sekarang banyak digores-gores tubuh itu. Ya, di sininya sehari. Wah, anting di telinga, dan kepenuhan di lidah. Ada. Sehingga mau baca kita pun tidak bisa. Keberatan. Wah, terus ditato-tato. Perempuan ditato-tato. Tato rohani, mau tato rohani apa? Itu gores. Itu cara-cara orang berhala-berhala, menyembah berhala. Ya, dia bilang, ayo terus. Mungkin masih jauh, panggil. Pakai apa? Speaker kuat. Tidak juga. Sampai petang tidak datang. Akhirnya Elia sekarang gantian. Dia bangun mezbah, dia potong lembu, dia suruh siram air, siram lagi sampai parit di sekitar desa itu penuh. Baru dia seru, Tuhan, tunjukkan engkau di tengah-tengah Israel yang sudah bengkok hatinya. Wah, api itu lagi menyambar habis sampai air yang di sekitar. Silat habis oleh api. Dan
Elia mengatakan, bunuh itu semua nabi-nabi Baal. Selalu menunggu waktu. Masih lebih indah Elia mengalami mukjizat api turun dari langit untuk menunjukkan Tuhan yang besar yang sebenarnya di depan mata orang Israel, daripada hanya turunkan hujan di sungai dan hanya memuaskan hatinya sendiri. Atau Elia tunggu jalan Tuhan. Pas habis Tuhan sudah siapkan. Aku telah memerintahkan, pada belum sampai. Itu sistemnya Tuhan. Tidak ada, kita kan gitu, udah mentok, baru cari-cari. Ya, Tuhan tuh sebelum itu terjadi, Tuhan sudah siapkan jalan Tuhan. Amin. Sebelum itu Tuhan sudah siapkan. Sebelum Tuhan, aku telah. Kau tinggal jalan aja. Haleluya. Jadi waktu itu Elia mengalami apa ini? Burung gagak bawa daging dengan roti. Ya, itu mukjizat. Dia bisa minum di air sungai, habis itu habis. Burung gagaknya juga sudah mungkin kehabisan roti ya. Maaflah, tidak ada lagi roti, atap, udah, tidak apa-apa. Tuhan sudah siapkan mukjizat selanjutnya. Anak Tuhan itu dia hidup dari mukjizat Tuhan yang satu ke mukjizat Tuhan selanjutnya. Mukjizat yang dialami oleh mukjizat ilahi yang dialami oleh Elia itu bukan yang akhir. Itu akan menunggu mukjizat selanjutnya. Jadi kalau saudara bisa alami hari ini satu keajaiban dari Tuhan, itu jangan Tuhan terima kasih. Ya itu nanti sudah ada lagi di kemudian hari. Itu bukan yang terakhir. Ada selanjutnya. Di situ kita bisa lihat betapa besar. Jadi jalan itu jangan kita sangka-sangka. Kita harus betul-betul ada di jalannya firman Tuhan. Kata pemazmur mengatakan, jalanmu adalah ajaib, tempat kudus ajaib. Ikuti. Nanti kita mengalami mukjizat. Ada orang cuma tertolong hari ini, udah besoknya tidak tolong kita. Kita tidak. Apa yang ku alami bersama si anak-anak itu bukan yang terakhir. Itu akan ku alami, kami alami di kemudian hari dan seterusnya. Asalkan kita tunggu waktunya Tuhan. Jangan kita bergerak sendiri. Wah, sudah air sungai Kerit ini sudah habis. Kemudian cari-cari korban dan tunggu saja. Nanti datang firman Tuhan. Ayo sekarang berikan ke sahabat. Aku telah beritakan. Wah, itu saudara, itu dari selatan ke utara. Jauh. Ya, itu jalannya Tuhan. Memang sakit bagi daging. Seringkali firman itu dia mengikis dosa. Padahal itu untuk mempersiapkan kita mengalami musim hari ini dan untuk besok lagi, lusa dan sampai Tuhan datang. Ya, itu jalan Tuhan. Selalu ada ujungnya, itu bukan maut. Selalu jalan itu selalu ada jalan keluar. Jalan Tuhan. Saudara, kami hamba Tuhan seperti saya dengan istri. Ya, kalau dulu kita mukjizat tidak perlu. Kita sudah kuat dengan pengajaran. Tidak. Dalam kita sudah pernah baca tapi tidak pernah kita baca kembali. Kalau nanti minggu depan baru saya terangkan jalan yang lain, mirip tapi lain. Ya, dalam Markus, Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16. Ayat 19 dan ayat 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Apa yang dibicarakan? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Itu sesudah Tuhan. Ini amanat agung dari Raja Maha Besar kepada rasul-rasul, juga kepada kami hamba Tuhan selama istri saya. Sudah Tuhan berbicara demikian kepada mereka, ya, terangkatlah ia ke surga, ya, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Seperti secara fisik berpisah.
Ya, Tuhan ada di surga, rasul-rasul masih di bumi, satu jarak yang tidak terukur. Ya, tapi dia duduk di sebelah kanan Allah. Kita baca bersama. Maka mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang baik. Ya, amin. Kalau saya bisa sampaikan firman Tuhan dengan kalau sebenar-benarnya, maka Tuhan bagian Tuhan meneguhkan firman dengan tanda-tanda ajaib bagi setiap orang yang meyakini firman itu. Jadi saya tidak kerja sendiri. Bagian saya memberitakan Injil, bagian Tuhan meneguhkannya dengan tanda-tanda ajaib. Dan Tuhan turut bekerja, Tuhan menyertai. Ya, tidak dilepas seorang diri hamba Tuhan itu berjuang mati-matian, tidak ada yang tidak. Tuhan itu turut melalui Roh Kudusnya, Dia meneguhkan. Kita perlu tanda-tanda ajaib. Kita perlu, sebab manusia kita itu serba terbatas. Ya, kita perlu Tuhan itu meneguhkan supaya nanti kita bisa lihat bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang luar biasa. Kita tidak akan menyesal ada di jalan yang benar ini. Ya, jalan yang benar, kebenaran firman Tuhan. Tapi sebaliknya jalan yang salah, ya jalan yang salah itu adalah isma-isma, keyakinan-keyakinan, faham-faham, ya, itu dibangun oleh iblis supaya manusia itu tidak tertarik pada firman. Ya, itu jalan yang salah. Jadi kita bisa tahu kita ada di jalan yang mana. Kalau kita itu tertarik dengan Tuhan Yesus, sampai kita juga senang memikirkan perkara-perkara yang di atas, kita ada di jalan yang benar itu. Kita sudah tahu dulu sebelum kita ada di jalan yang benar, kita lebih tertarik pada perkara-perkara di bawah, perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang diinspirasi oleh roh-roh sesembahan yang menguasai angkasa ini, sehingga manusia itu seperti berada di tempat yang namanya enclosed space, tempat yang tertutup. Orang ini sama sekali tidak tertarik dengan firman, dan kita hidup di situ. Dan itu dibangun oleh iblis karena keangkuhan manusia. Dipuji nama Tuhan, darah Yesus sudah tertumpah. Tuhan keluarkan kita. Dalam Kolose 1 kita baca yang terakhir. Ya, kita akan terima perjamuan dulu. Saya belum sampai terangkan kepada jalan yang lain. Kolose 1 ini kita baca bersama. Ya, kita baca sudah. Kolose 1 ayat yang ke-13. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari dari kegelapan itu punya kuasa, punya power, punya kekuatan. Lepaskan diri sendiri tidak bisa, tidak bisa. Yang ingin pun tidak bisa, karena kegelapan itu punya kuasa. Tapi Dia telah melepaskan kita, membebaskan atau menebus kita dari kuasa kegelapan. Terus apa tadi? Memindahkan dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Emang masih di dunia ini, masih hidup. Ya, tinggalnya mungkin tetap masih hidup. Tapi keyakinan hati sudah berbeda. Ya, sudah mulai tertarik dengan perkara-perkara surga, perkara-perkara di mana Yesus itu ada. Tuhan yang memindahkan kita, amin. Tuhan yang memindahkan itu ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, kita sudah tahu. Jadi kalau kita Kristen itu mau kemana? Ya, mau ke surga kita. Maka jalan itu cuma satu. Itulah firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan yang memindahkan kita. Dan di jalan ini, saudaraku, Tuhan akan menyertai kita dengan tanda-tanda yang ajaib di sepanjang jalan.
seperti tadi Elia. Ya, tapi ingat, jangan sampai sedikit lagi saudara. Kalau kita mau ada seorang mau mengalami musisat, tapi dia yang mengatur. Siapa itu? Naaman. Naaman itu seorang panglima tentara Syria. Panglima di sini bintang 4, pimpinannya TNI, semacam itu. Dia orang terpandang. Nanti dia sakit kusta datang ke Israel. Apa kata Nabi Elisa? Suruh dia mandi ke Sungai Yordan. Wah, marah. Wah, saya pikir ini Nabi ini keluar kemudian menggerakkan sendiri. Kan katanya menggerak-gerakkan tangan. Itu simsalah. Terus jadi kucing dia. Kok dia jadi kucing dia? Katanya Naaman, saya pikir dia keluar kemudian menggerak-gerakkan tangan. Malah disuruh mandi ke Sungai Yordan yang kotor, tidak bersih, tidak higienis. Siapa pernah di sini tahu? Dari dulu itu sudah kotor. Maunya di sungai mana? Di sungai di Syria sana. Di sana itu lebih bersih, ada 2 sungai, bisa dan sebagainya. Ini orang mau mengalami musisat tapi dia ngatur Tuhan. Ya, akhirnya pegawai-pegawai bilang, Bapak, jika ada yang lebih berat dari itu, pasti Bapak akan melakukan. Ini hanya suruh turun. Akhirnya Naaman pertimbangkan. Ya, Naaman turun 7 kali. 1, 2, sampai yang ke-7 dia keluar bersih. Dibutuhkan ketaatan, kepatuhan, kerendahan hati. Sebab otoritas Allah ada di mulut seorang nabi. Cuma juga harus tunduk pada otoritas Allah yang ada di seorang kepala. Ini pemain musik harus tunduk sama kepala. Tidak boleh dia seorang diri semau-maunya. Pelayan-pelayan itu juga harus tunduk. Bahwa otoritas Allah dipercayakan pada seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Itu bukan untuk saya, untuk saudara juga. Nanti saudara akan mengalami musisat. Begitu Naaman keluar. Ya, jadi kalau mau mengalami musisat, ya ikuti apa kata firman. Walaupun itu tidak masuk akal, nanti kita akan mengalami betapa ajaibnya Tuhan. Ya, haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Jangan mengambil jalan sendiri, jangan mengambil cara sendiri, jangan ada ketinggian hati, jangan ada pemberontakan di dalam. Kita mau tunggu firman Tuhan. Elia bergerak dalam tuntunan firman. Elia tidak pernah memakai otoritas. Dia tunggu sampai firman itu turun. Dia bergerak di dalam tuntunan kuasa roh firman. Ya, berikan
sepanjang umur hidup ini dalam kebenaran tembakau. Dan kami belajar memahami agar kami bisa menyembah, sehingga kami bisa melihat selalu ada jalan Terima kasih Tuhan, Bapa dalam surga, saudara Bapak Ibu depan kami ada roti anu tuliskan dalam nama Yesus menjadi tubuh dan darah-Mu. Sidang jemaat-Mu pada yang di tangan-tangan ada roti anu tuliskan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan apapun yang kami butuhkan sekarang, bahkan di kemudian
berkuasa mengadakan, Allah sanggup mengadakan. Sekalipun engkau belum kawin, tapi bukan berarti engkau tidak ada. Engkau ada. Roh Kudus meyakinkan hati kamu. Di dalam perjalanan hidup ini cukup berat. Jika Tuhan tidak menyertai kami, kami bisa terkapar di tengah jalan. Tapi kami butuh tangan Tuhan menolong kami, meneguhkan, tanda-tanda ajaib. Kalaupun kami sakit, Allah berkuasa menyembuhkan. Kalaupun belum, kami tetap yakin Allah berkuasa. Penyakit itu tidak akan mematikan kami. Kalau kami susah, Allah berkuasa menghibur kami, memberikan keyakinan dalam hati kami. Terima kasih. Terbukalah firman. Ada tanda-tanda ajaib dan mujizat di dalam nikah rumah kami, dalam pekerjaan usaha studi mata pelajaran dan perjuangan ibadah dan pertumbuhan. Layakkan pelayanan berjamaah kudus, layakkan kami menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesembahan dan pujian tadi kami sembah Allah kami satu-satunya. Jelaskan penyembahan kami kepada Bapa kami di surga. Amin. Ya, silakan. Biarlah kau melihat dari pukul 1 saya lupa itu. Dari pukul 1 biar kau mungkin ada yang bisa lupa. Apapun yang melemahkan tubuh kita, Allah berkuasa melenyapkan. Kita angkat ini dengan yakin. Sebab apa
yang telah putuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan yang jadi peringatan akan aku. Dan semua percaya pada tubuhnya Kristus. Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biar dia menyatu dengan sel-sel tubuh kita. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Untuk Tuhan menyatu dengan sel-sel dalam tubuh kita. Akan sama Tuhan lebih tinggal. Siapa yang berkata dan kita menghina korban terbesar harus junjung tinggi itu. Ada perkara mustahil bagi itu. Tidak ada perkara mustahil bagi orang yang percaya dengan Yesus. Tinggalkan firman Tuhan dan demikian juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, haleluya, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai dia datang. Dan semua percaya bahwa darahnya Kristus. Amin. Amin. Kita bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengan musik slow. Terima kasih. Oh, haleluya. 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 Amin. Selamat.
Puji Tuhan, kita berikan korban kepada Tuhan. Kita akan pujian Sangkatala nomor 53, Rumah Bapa. Supaya tiba di tempat pembalaan pemandang siantar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh
Engkau saja ya Yesus. Terima kasih, terpujilah nama, terpujilah kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terutama untuk anak-Mu ya Tuhan. Ampunilah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memuji dan memuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, Bapak dari Pak Kuburan, Bapak dan Saatyo, Bapak Edo, Bapak Jasa Sinaga bersama istilah keluarga mereka Patrick, Ibu Sida dan anak-anak, Bapak Usaha Perubahan dan keluarga, Ibu Mina dan keluarga yang ada di Surabaya, Ibu Terlihat Perubahan dengan anaknya, dan Bapak kami yang benar bertahunan bersama David dan istri yang berhalang dan mengikuti ibadah dan Filistin berkati hari Kamis pelayanan yang harus boleh dan itu Ibu perubahan Tuhan memberkati di panti radio kasih Bandung. Makasih Tuhan kami mengeraskan semua rencana-rencana kami ke depan. Semua jika Allah berkenan, Allah akan membukakan jalan. Berkatilah Tuhan, lalu asal pekerjaan usaha sendiri pada pekerjaan berjuang kepada pertumbuhan hari dan pertama jiwa. Berkati juga hari ini, berkati juga masa depan kami Tuhan. Berkati masa depan nikah rumah kami dan pribadi kami. Berkati masa depan gereja-Mu yang mari kuduskan. Berkati rencana-rencana pernikahan dan sebagainya, Allah menyertai semua. Makasih Tuhan dalam perjalanan Tuhan, kuasa Tuhan. Dan kami berdoa buat anak-anak kami, Kristus dan yang lain-lain yang hari ini menjadi ujian kenaikan kelas sampai hari Kamis. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesehatan bagi anak-anak, dalam kecerdasan, terutama hati yang takut dan cinta kepada Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat Ibu Marti, orang tua dari Bapak Markus, Tuhan yang menjaga operasi mana. Tuhan tangan Tuhan dulu bekerja. Dalam nama Yesus, semua demi kebaikan Ibu ini untuk bisa terus mengikuti Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Berkati penyanyi dan pemimpin kembali yang ada berbakti bersama kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kota di kami. Kami akan terima berkat. Haleluya. Akhirnya kasihku, pulang dengan berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dan pandangan juga kesemparan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita, juga memberkati seluruh jemaat Tuhan di Baraya Tuhan Filistin, dan memberkati anak kami yang di sini juga berhantar yang menempuh pendidikan Tuhan di semua berkat tangan Tuhan ikut menjaga langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, apalah kedua berkat dan tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan berkati. Shalom.